Halo semuanya, berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas teknik kedua terkait dengan stakeholder management, ya, yaitu the Thomas Kilmann Instrument atau TKI. Ya, jadi Thomas Kilmann Instrument atau sering disebut juga Thomas Kilmann Conflict Model. Jadi di dalam Thomas Kilmann Instrument ini sebenarnya ingin digambarkan, ya, possibility position, ya, terkait dengan hubungan atau relasi dengan setiap stakeholder yang kita miliki. Ya, jadi didasarkan pada assertiveness dan juga cooperativeness skill, ya. Jadi ketegasan dan juga kerjasama, ya. Ya, skala ketegasan dan skala kerjasama, ya, dengan setiap stakeholder, ya, melihat bahwa stakeholder relationship dan manajemen itu dibagi ada 5 possibility position, ya. Jadi menurut Thomas Kilmann ada 5 possibility position dengan stakeholder yang kita miliki terkait dengan ketegasan dan juga kerjasama, ya, skala ketegasan dan kerjasama. Yang pertama itu adalah collaborating, ya. Yang kedua adalah accommodating, yang ketiga competing, yang kelima itu avoiding. Nah, ini mungkin digambarkan tujuannya tentunya instrumen ini untuk melakukan, ya, satu plotting, ya, plotting terhadap stakeholder yang ada untuk menentukan, ya, bagaimana positioning dari setiap stakeholder itu di dalam di dalam penilaian terkait dengan skala ketegasan dan skala kerjasama yang ada. Ya, jadi apakah stakeholder itu menjadi competing, ya, compromising, collaborating, atau avoiding. Ya. Jadi di sini di mana nilai kooperatifnya itu rendah dan ketegasannya juga rendah, itu, ya, itu sifatnya atau pendekatannya adalah avoiding di situ, ya. Positioningnya adalah avoiding karena tidak ada tingkat cooperativeness yang tinggi ataupun juga assertiveness yang tinggi, ya. Jadi semuanya rendah. Sementara untuk assertiveness yang tinggi tetapi kooperatifnya itu rendah, itu menjadi masuk dalam diidentifikasi sebagai competing, ya. Dengan position sebagai competing, ya. Jadi berkompetisi dalam hal ini, menjadi kompetitor, ya, di dalam berbagai proses yang dijalankan. Ada juga yang cooperativeness-nya tinggi, ya, tapi assertiveness skill-nya atau skala ketegasannya rendah. Ya, jadi ini accommodating yang bisa ikutlah, ya, ikut setuju gitu, ya, dengan apapun yang dijalankan, ya. Jadi mengakomodasi. Ya, jadi ini cooperativeness skill-nya tinggi. Nah, kemudian kalau yang ada di tengah-tengah, ya, itu adalah compromising, ya. Jadi stakeholder ini biasanya butuh requirement untuk kompromi, ya. Jadi perlu hal-hal yang dikompromikan untuk kemudian bisa bekerja sama, menjalin kerjasama di dalam proyek yang dijalankan. Nah, kalau assertiveness skill dan kooperatifnya atau kooperatifnya juga tinggi, itu adalah collaborating. Jadi kolaborasi, ya, ini menjadi satu hal yang juga sebenarnya membutuhkan juga berbagai
requirement yang juga harus jelas untuk proses kolaborasi yang dijalankan. Jadi ketegasannya tinggi, kooperatif skillnya juga tinggi, dengan masing-masing memahami ya, hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya untuk bisa berkolaborasi ya secara baik ya, dalam kerjasamanya baik, dalam ketegasannya baik, sehingga ini menjadi satu bentuk kolaborasi yang baik untuk mensukseskan setiap proyek yang dijalankan. Nah, jadi dengan instrumen Thomas Kilmann ini kita bisa memposisikan sebenarnya ya, mengidentifikasi posisi dari stakeholder-stakeholder yang kerjasama dengan kita di dalam uh, satu proyek ya, dalam satu proyek yang sama. Ya tentunya follow up dari uh, setelah kita memetakan di dalam instrumen Thomas Kilmann ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang tepat ya untuk setiap stakeholder tersebut ya. Untuk yang pada position avoiding seperti apa, untuk yang posisinya compromising kita harus melakukan pendekatan seperti apa. Nah, ini hal-hal yang bisa di follow up dari uh, apa yang dihasilkan dari penilaian kita menggunakan Thomas Kilmann instrumen ini. Oke, itu saja mengenai Thomas Kilmann instrumen. Kita lanjutkan di teknik selanjutnya. Terima kasih.